Universitas Diponegoro merupakan universitas terbaik ketiga di Indonesia pada tahun 2021. Sekarang ini, Universitas Diponegoro kembali menyelenggarakan kuliah kerja nyata atau KKN sebagai bentuk realisasi dari Tridharma Perguruan Tinggi. Tema KKN Undip 2021 adalah Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 berbasis pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Pelaksanaan KKN tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Undip berbeda dengan pelaksanaan kuliah kerja nyata sebelum tersebarnya pandemi COVID-19. Kuliah kerja nyata sekarang ini dilaksanakan di kampung halaman secara mandiri dan terdapat pengoptimalan pelaksanaan program kerja melalui media virtual atau daring. Fokus utama dalam pelaksanaan KKN tahun ini adalah pembangunan berkelanjutan dan pencegahan penyebaran COVID-19 atau kegiatan penanganan pasca COVID-19. Pada tanggal 30 Juni tahun 2021 telah dilakukan penerjunan oleh Profesor Dr. Yos Johan Utama SHM Hum sebagai Rektor Universitas Diponegoro yang melepas 4.380 mahasiswa KKN dari 11 fakultas yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia sesuai dengan daerah domisilinya masing-masing. Halo, perkenalkan, nama saya Dimas Febri Hidayatullah. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang saat ini sedang melaksanakan KKN di Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Sekarang kita lihat keseruan KKN-nya yuk. Sekarang kita masuk ke permasalahan wilayah. Di permasalahan wilayah ini terdapat dua permasalahan. Sekarang kita lihat permasalahan yang pertama. Pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh atau daring saat ini masih dilaksanakan di beberapa sekolah di Kota Tegal akibat penyebaran COVID-19. Disdikbud Kota Tegal memastikan kegiatan belajar mengajar atau KBM secara daring tetap diterapkan pada tahun ajaran baru 2021. Pada faktanya, dalam lingkup RT 6 RW 2 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, dengan ketiadaan suatu ketegasan untuk melakukan pembelajaran tatap muka membuat siswa dan siswi sekolah dasar perlu untuk melakukan penyesuaian agar tetap dapat menyerap materi sesuai kurikulum yang disediakan, termasuk pada materi pelajaran matematika. Namun demikian, pada faktanya tidak adanya suatu penjelasan substansi materi yang utuh oleh guru menjadikan siswa dan siswi tidak dapat menyerap secara utuh pula materi yang sudah semestinya siswa dan siswi tersebut untuk memahaminya. Dalam praktiknya, para guru hanya memberikan tugas dan penjelasan mengenai tugas tersebut. Materi yang digunakan untuk melandasi pengerjaan tugas tersebut disediakan melalui suatu website yang nantinya siswa dan siswi dapat akses dan membacanya. Tetapi, dengan metode seperti demikian, siswa dan siswi pada faktanya tidak tertarik untuk membaca, mendalami, bahkan mengingat materi mata pelajaran matematika. Kemudian, kita lihat permasalahan yang kedua. Sengketa mengenai hak atas tanah yang terjadi di pengadilan dan di luar pengadilan memperlihatkan bahwa terdapat masyarakat yang tidak sadar dan paham mengenai jaminan kepastian dan perlindungan hukum pada hak atas tanah melalui pendaftaran tanah. Hal tersebut menjadikan tidak didaftarkannya tanah setelah dilakukan transaksi jual beli, sehingga perlindungan hukumnya pun kan ikut tidak dapat terlaksana secara maksimal. Hal tersebut sudah semestinya dapat merugikan kepentingan suatu pihak. Jual beli yang sebenarnya didasarkan atas suatu itikat baik dapat dimungkinkan tidak dilindungi mengenai hak kepemilikannya hanya karena tidak adanya suatu tindak lanjut dari transaksi jual beli dengan cara melakukan pendaftaran tanah. Hal seperti demikian sudah semestinya tidak diinginkan oleh pihak manapun. Berdasarkan survei dan wawancara dengan pihak Kelurahan Mangkukusuman, Lurah Mangkukusuman mengatakan bahwa di lingkup Kelurahan Mangkukusuman masih banyak yang belum mengetahui mengenai mekanisme perolehan hak atas tanah. Padahal mayoritas warga yang bekerja sebagai pedagang sudah barang tentu membutuhkan pengetahuan akan itu. Oleh karenanya, perlu dilakukan suatu langkah agar tidak terjadi kerugian pada pihak yang beritikat baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian potensi wilayah Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Kelurahan Mangkukusuman merupakan salah satu bagian administratif di bawah Kecamatan Tegal Timur yang masuk ke dalam pemerintah daerah Kota Tegal. Kelurahan Mangkukusuman memiliki batas-batas wilayah tertentu, yaitu di sebelah utaranya adalah Kelurahan Mintaragen, di sebelah selatannya adalah Kelurahan Kejambon,
di sebelah timurnya adalah Sungai Gung, dan di sebelah baratnya adalah Kelurahan Pekauman. Luas daerah Kelurahan Mangkukusuman adalah 47,17 hektar. Jumlah warga di Kelurahan Mangkukusuman adalah 5.557 orang yang terdiri dari 2.738 orang laki-laki dan 2.819 orang perempuan. Kemudian, di lingkup wilayah Kelurahan Mangkukusuman terdapat 4 RW dengan 42 RT yang tersebar di wilayah Kelurahan Mangkukusuman. Mayoritas warga Mangkukusuman bekerja sebagai pedagang. Oleh karenanya, potensi yang terdapat di lingkup Mangkukusuman adalah terdapat lingkungan yang kompetitif dan berdaya saing tinggi. Semakin banyaknya wirausaha baru yang kerap meningkatkan daya saing di lingkup Kelurahan Mangkukusuman. Di lingkup Kelurahan Mangkukusuman terdapat sebuah mall yang kerap dikunjungi oleh warga Mangkukusuman. Mayoritas wirausaha yang terdapat di lingkup Mangkukusuman berjenis UMKM dan beberapa industri kecil yang menjalankan usahanya melalui jual beli secara langsung dan secara online. Kemudian, banyak wirausaha di lingkup Kelurahan Mangkukusuman melakukan penyewaan tanah milik seseorang yang digunakan untuk berwirausaha. Kemudian, di lingkup Kelurahan Mangkukusuman, beberapa UMKM melakukan perdagangan jajanan berupa makanan ringan dan minuman yang sering diserbu oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Tidak hanya itu, terdapat pula tempat-tempat ikonik seperti alun-alun Tegal, Tower PTAM, dan Taman Pancasila yang kerap dijadikan sebagai destinasi oleh banyak orang karena pemandangan tempat yang bagus dan dapat dijadikan sebagai spot foto yang bagus. Di sekitar tempat yang ikonik tersebut, terdapat pula pedagang yang memanfaatkan ramainya kunjungan ke tempat tersebut sebagai kesempatan untuk menawarkan dagangannya. Tidak hanya makanan ringan dan minuman saja, terkadang terdapat jasa untuk penyewaan mobil mainan atau semacamnya, dan juga kereta kuda yang disediakan untuk memutari tempat-tempat di sekitarnya. Sekarang kita masuk pada bagian pelaksanaan program. Yang pertama, ada pelaksanaan program pertama. Program KKN pertama saya adalah pembuatan video materi matematika kelas 3 dan 4 tingkat sekolah dasar. Sasaran dari program kerja ini adalah anak-anak di RT 6 RW 2 Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Mengenai pelaksanaan program kerja ini, video materi matematika kelas 3 dan 4 SD mula-mula dibuat terlebih dahulu menggunakan aplikasi melalui perangkat elektronik baik berupa laptop maupun smartphone seperti Filmora, Microsoft PowerPoint, dan KineMaster. Dalam proses pembuatan video tersebut, dilakukan adanya penyatuan antara audio dan video agar dapat menghasilkan video yang menarik perhatian sasaran program. Dalam pembuatan video tersebut, dilakukan penyortiran audio dan video yang akan dimasukkan dan disatukan dalam suatu video materi matematika. Kemudian, setelah menyatu, dilakukan pengecekan terhadap hasil yang sudah menyatu agar tidak terdapat bagian-bagian yang kosong atau terpotong videonya. Kemudian, setelah sudah selesai melakukan pengecekan dan sudah sesuai dengan keinginan, maka proses selanjutnya adalah melakukan publikasi di media virtual yang bernama YouTube sebagai sarana agar dapat ditayangkan melalui perangkat lain. Pada pelaksanaan program pembuatan video materi matematika kelas 3 dan 4, saya ini menyediakan dua mekanisme, yaitu mekanisme penayangan online dan offline. Pada penayangan online, saya membuat grup pada media virtual berupa WhatsApp yang berisi sasaran program saya, di mana saya membagikan link yang dapat menuju penayangan secara online melalui media virtual YouTube. Pada penayangan offline, saya dapat memberikan video tersebut melalui transfer data secara manual agar penayangan dapat dilakukan secara offline dan tidak menggunakan kuota internet. Saya dapat memberikan video tersebut melalui transfer data secara manual agar penayangan dapat dilakukan secara offline dan tidak menggunakan kuota internet. Kemudian, ada pelaksanaan program kedua. Program KKN kedua saya adalah pelatihan mekanisme peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Sasaran dari program kerja ini adalah warga di lingkup Kelurahan Mangkukusuman yang direpresentasikan oleh Ketua RT dan RW
di lingkup Kelurahan Mangkukusuman. Mengenai pelaksanaan program kerja ini, pembuatan modul mekanisme peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang dijadikan sebagai materi untuk disosialisasikan melalui pelatihan. Dalam modul tersebut, materi yang dibahas meliputi mekanisme peralihan hak atas tanah melalui jual beli pada bidang tanah yang sudah bersertifikat dan mekanisme peralihan hak atas tanah melalui jual beli pada tanah yang belum bersertifikat. Dalam pembuatan modul tersebut, permulaan langkah yang dilakukan adalah pengetikan dan pencetakan modul. Kemudian, dilakukan koordinasi mengenai substansinya terhadap pihak kelurahan. Terdapat beberapa revisi yang kemudian dilakukan penyempurnaan agar dalam modul tersebut dapat dipahami sasaran program. Setelah selesai dilakukan penyempurnaan, dilakukan pencetakan dan pendistribusian pada pihak kelurahan agar dapat dibagikan kepada ketua RT dan RW di lingkup Kelurahan Mangkukusuman. Pembagian modul peralihan hak atas tanah melalui jual beli tersebut dilakukan pada saat adanya pembagian dana operasional RT dan RW, sehingga pada saat itu dapat dijadikan sebagai kesempatan untuk membagikan modul tersebut. Pada saat pembagian modul tersebut, disediakan nomor handphone yang dapat dihubungi sebagai narahubung ketika terdapat pertanyaan mengenai materi yang terdapat di dalam modul tersebut. Apa sih kata mereka tentang pelaksanaan program KKN 2021? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Ali Ibrahim. Aku sekolah di SD Mangkukusuman 8 kelas 3. Saat ini aku sedang menjalankan pembelajaran jarak jauh karena adanya pandemi COVID-19 yang menjadikan metode belajar berubah. Waktu kemarin aku dikasih video materi matematika kelas 3 oleh Kak Dimas. Materi video yang dibuat itu bisa aku jadikan materi tambahan untuk membantu mengerjakan tugas-tugas yang dikasih Bu Guru dan Pak Guru. Selain itu, aku jadi tambah suka dan tambah paham belajar matematika karena video itu bisa aku jadikan bahan belajar. Karena di video itu ada latihan soal setelah penjelasan soal. Harapannya mahasiswa seperti Kak Dimas atau teman-temannya bisa membuat video mengenai materi matematika atau materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Untung Sugiarto, Lurah Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dengan ini memberikan testimoni ataupun kesaksian sehubungan dengan kuliah kerja nyata atas nama Dimas Febri Hidayatullah, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang pada saat ini sedang melaksanakan KKN di Kelurahan Mangkukusuman dengan judul Mekanisme Peralihan Hak atas Tanah melalui Jual Beli. Alhamdulillah, kalau kita melihat judul tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kondisi sekarang ini, karena masyarakat sekarang ini mungkin ada yang kurang paham ataupun mungkin sebagai korban daripada proses peralihan hak atas tanah, sehingga dengan adanya KKN Mas Dimas di Kelurahan Mangkukusuman ini, insya Allah sudah banyak manfaatnya. Warga-warga sudah banyak tahu mengenai mekanisme peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Semoga dengan adanya KKN ini masyarakat tambah paham dan tidak ada lagi hal-hal yang merugikan untuk masyarakat, terutama masalah jual beli tanah. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana tuh kegiatan KKN-nya? Asik kan? Sekian dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you.